Otoritas Jasa Keuangan melaporkan ada 10 perusahaan yang sedang antri IPO di Bursa Efek Indonesia dengan perkiraan emisi sebesar 6,19 triliun rupiah. Dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS mencatatkan laba bersih periode berjalan yang teratribusikan kepada pemilik entitas induk anjlok 52,14% secara tahunan. Ketua Pilihan Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan melaporkan saat ini ada 10 perusahaan yang berada dalam pipeline IPO dengan nilai emisi diperkirakan mencapai 6,19 triliun rupiah. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah hingga akhir tahun. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan ada 10 perusahaan yang sedang antri IPO di Bursa Efek Indonesia dengan perkiraan emisi sebesar 6,19 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pasar Modal Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi mengungkapkan, seluruh calon emiten sudah mengajukan pernyataan pendaftaran dan sedang dalam proses evaluasi oleh OJK. Jumlah calon emiten yang akan IPO diperkirakan akan terus bertambah, mengingat laporan keuangan periode Juni yang diaudit menyeluruh baru akan selesai di September. Laporan tersebut umumnya digunakan untuk pendaftaran IPO dengan jangka waktu 6 bulan untuk memperoleh pernyataan efektif sampai Desember. Beberapa perusahaan yang akan IPO antara lain anak usaha PT Merdeka Copper Gold atau MDKA yang mengelola proyek emas Pani di Gorontalo. IPO ini diprediksi menjadi yang terbesar tahun ini mengingat cadangan emas yang melimpah. Calon IPO lainnya meliputi anak usaha Harum Energi, anak usaha grup John Lynn milik pengusaha Haji Isam, Pertamina Hulu Energi, Pertamina International Shipping, Video, dan Orang Tua Group. Kehadiran IPO dari perusahaan konglomerasi besar ini diperkirakan mendapat respon positif dari pasar. Hingga 29 Agustus 2025, total IPO baru ada 14 emiten dengan nilai emisi 6,69 triliun rupiah, padahal pada periode yang sama tahun lalu ada 27 emiten dengan nilai 3,79 triliun rupiah. Meski jumlah IPO di tahun 2024 lebih banyak, namun nilai emisi di 2025 lebih besar. OJK menyatakan akan terus menyempurnakan ketentuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas IPO. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Golden Energy Mines Tbk atau JMS mencatatkan penurunan kinerja keuangan di sepanjang semester pertama di 2025. Perseroan membukukan penurunan laba bersih anjlok 52,14% secara tahunan dan pendapatan turun 16,79% secara tahunan. Dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS mencatatkan laba bersih periode berjalan yang teratribusikan kepada pemilik entitas induk anjlok 52,14% secara tahunan dari 316,92 juta dolar Amerika di semester 1 2024 menjadi 151,67 juta dolar Amerika di semester 1 2025. Pendapatan usaha perseroan berkurang 16,79% secara tahunan menjadi 1,14 miliar dolar Amerika dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 1,37 miliar dolar Amerika. Penjualan batubara perseroan ke luar negeri koreksi 47,45% secara tahunan ke 482,08 juta dolar Amerika dari sebelumnya 917,35 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Di sisi lain, penjualan batubara di dalam negeri naik 47,24% secara tahunan di 662,34 juta dolar Amerika dari sebelumnya di 449,85 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Beban pokok penjualan meningkat 1,34% ke 743,33 juta dolar Amerika dibandingkan 733,49 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Di sisi lain, beban usaha turun 6,42% ke 201,18 juta dolar Amerika dibandingkan semester 1 2024 di 214,99 juta dolar Amerika. Hingga akhir semester 1 2025, jumlah aset GEMS tercatat sebesar 1,04 miliar rupiah atau berkurang 16,13% dibandingkan jumlah aset perusahaan di akhir 2024 di 1,24 miliar dolar Amerika.
Nilai aset Games di semester 1 2025 terdiri atas liabilitas sebesar 441,32 juta dolar Amerika dan ekuitas sebesar 600,57 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa saham JEMS lebih cenderung bergerak fluktuatif. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 9.225, menguat jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di Rp9.200 per saham. 9.20 berbalik ke zona merah tertekan hingga ke 9.150, 10.25 hingga 10.30. Dominan bergerak di zona hijau. Intraday tertinggi hari ini di 9.250. Di penutupan penguatan lebih ke arah terbatas ke 9.225 dan pembukaan di 9.200. Namun 1 jam jelang penutupan di sore hari ini saham GEMS atau JMS tertekan hingga ke 9.150. Pembukaan sesi kedua 9.200 dan saat ini bergerak flat berada di level yang sama. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham JEMS dalam 6 bulan terakhir. Ya, di perdagangan awal April, JMS masih diperdagangkan di level 7.800, April tertekan di 7.675. Tekanan terjadi ketika indeks harga saham gabungan mengalami momentum trading halt. Pada waktu itu Mei melesat ke 9.000, 21 Mei bahkan ke 9.575. Juni, Juli, dan Agustus masih konsisten bergerak di level 9.000-an. Saham GEMS tidak bergerak kemana-mana. Pembukaan sesi kedua hari ini di 9.200, beberapa menit jelang penutupan bergerak flat di 9.200. Dalam 6 bulan terakhir, saham GEMS sudah menguat hingga ke Rp10.025 per saham. Dari sisi valuasi dengan berbagai indikator yang ada, kita ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya ada di 11,02 kali, PSR-nya di 1,46 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, tepatnya di 5,63 kali dan PCFR-nya di 10,10 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan cenderung melemah jelang libur panjang akhir pekan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.